Kenapa orang pada senang diimpor nih dari Cina nih? Kenapa bukan kita yang mengekspor gitu? Nah, akhirnya saya bertekad bagaimanapun caranya saya harus ekspor. Akhirnya 3 bulan saya fokus di belajar dasarnya ekspor seperti apa, tentang ekspor seperti apa. Dan akhirnya setelah 3 bulan, ternyata anak Kendari yang tinggal di Sulawesi Tenggara yang masih muda ternyata bisa mengekspor sampai ke luar negeri. Kalau saya pengen bantu orang lebih banyak lagi nih, Tan. Saya pengen bantu orang gimana caranya nih. Saya ingat kata-kata Pak Ahok. Kita itu nggak bisa, saya itu nggak bisa bantu orang dengan dana saya pribadi. Di satu kota pun menggunakan dana pribadi itu tidak akan cukup dan tidak bakalan cukup. Nah, jalan satu-satunya gimana? Oh, harus terjun di dunia politik. Di sana ada anggaran-anggaran yang itu anggaran-anggaran itu bisa kau pakai untuk bantu orang. Sore hari ini kita kedatangan tamu selebgram Stephen Stanley. Pemuda masih muda dan tampan sekali. Lebih tampan dari yang selama ini saya lihat di Instagramnya. Media sosial. Oke, selamat sore. Selamat sore. Okay. Saya panggil tante aja ya. Panggil tante. Oke, saya panggil tante aja. Iya, karena biar lebih santai. Si Stephen ini saya berteman baik dengan paman dan tantenya. Ya. Jadi saya ini bersahabat dengan atau berteman baik dengan Tante Eri. Jadi ya dia panggil tante. Tidak apa-apa sih. Ya. Saya mau minta panggil kakak juga. Aduh, kakak muda dia bisa jadi anak saya nih. Oke, apa nih kesehariannya selain jadi selebgram? Gimana nih awalnya menjadi selebgram? Tiba-tiba kalau nggak salah saya ngikut tuh 500-an ya followers Instagramnya. 500k ya Tante? 500 ya? Oh, itu sudah banyak Tante. Awal saya mulai jadi konten kreator itu masih di bawah 10.000. Masih di bawah 10.000? Iya, masih di bawah 10.000. Iya, dari tahun berapa nih? 2018 atau 19 itu Tante. 2019 semenjak saya ke Cina Tante. Oh begitu, jadi awalnya tertarik konten kreator itu apa? Dari pulang dari Cina gitu? Jadi awalnya saya di Cina. Awalnya saya di Cina. Saya kuliah di Cina Tante. Oh, kuliah di Cina. Kuliah di Cina, terus saya melihat banyak peluang yang bisa kita bahas di Cina. Karena kan Cina ini negaranya. Sekolah apa nih di sana? Di Cina? Sekolah bisnis. Bisnis ya. Chinese International Business kan. Oke. Nah, saya ke sana ternyata banyak yang bisa dibahas. Terus kemudian ada peluang. Kenapa? Karena Facebook, YouTube di sana nggak bisa. Diblokir di sana. Oh akhirnya, gitu. Ya, kenapa bisa diblokir? Karena mereka punya YouTube-nya sendiri Tante. Oh. Mereka buat produk sendiri. Produk sendiri. Hebatnya mereka tuh kayak gitu. Akhirnya lihat peluang lah. Udah dapat gaji pertama, kebetulan saya kerja di sana juga kan. Dapat gaji pertama, nah gaji pertama itu saya investasikan untuk beli kamera 1 sama laptop 1. Oke. Gitu. Nah itu awalnya. Begitu awalnya ya. Terus pulang ke Indonesia tahun berapa nih? Pulang ke Indonesia itu awalnya karena COVID Tante. COVID kan, ya jadi ternyata semua korban COVID juga. Ya, jadi semua mahasiswa yang ada di Cina itu pulang ke Indonesia semua. Tahun berapa itu? 2020 ya? 2020 berarti ya? COVID kan. Berarti sempat selesai nggak sekolahnya nih? Sebenarnya masih ada 1 tahun lagi. Masih 1 tahun lagi, oke. 1 tahun lagi baru bisa lulus kan. Tapi sekarang kita berhenti sementara dulu. Nanti kalau mungkin ada waktu baru kita bisa lanjut. Oke. Jadi pulang ke Indonesia, lalu kemudian terpikir untuk membuat konten-konten gitu atau gimana dulu awalnya? Atau bisnis dulu ikut omnya yang pebisnis itu, ketua Kadin? Oh selama ini Tante, saya nggak pernah ikut keluarga ya di bisnis yang mereka segala macam. Saya justru jalan sendiri. Oke. Tapi tetap bagaimanapun ya tetap ada support lah intinya. Entah support di secara kan macam-macam support kan adanya. Nah dari situ awalnya saya mulai balik ke Indonesia. Sebenarnya saya pikir wah matilah, habislah karir saya waktu itu kan. Karena apa yang mau dibahas pada saat COVID. Nah tapi justru ternyata ada aja idenya gitu. Akhirnya dari situ kita mulai buat konten. Ingat saya kontenmu yang paling menarik tuh apa ya? Tolong bantu pramugari ini, cari pramugari ini, gitu. Pramugari. Pertama saya lihat Stephen di situ loh. Saya bilang, ini anak Kendari, bilang. Iya anak Kendari, anak saya yang perlihatkan tuh si Tica. Ini loh anak Kendari gitu, langsung banyak gitu kan mulai mengikut. Oh iya. Itu sampai sekarang. Kontennya itu. Itu sampai sekarang Tante. Satu video itu yang sampai sekarang belum ada
Ya belum ada yang kalah viewersnya di YouTube Short. 100 juta viewers itu. 100 juta. Belum ada satu video yang bisa kalahkan video itu. Masya Allah. Makanya kemarin Stephen menang jadi apa namanya? YouTube Short kan? YouTube Short. Masuk top 2. Masya Allah. 100 juta artinya ya berapa persennya dari penduduk Indonesia? Iya betul. Gitu, orang kita cuma 250, 260 juta. Berarti semuanya hampir setengah nonton film. Iya, ya? Itu di YouTube, belum di TikTok. Di TikTok itu ada 60 juta viewers di TikTok itu. Yang video itu ya? Yang video itu aja, belum video-video lainnya. Iya, saya lihat konten-kontennya Stephen ini banyak berbagi idenya dari mana tuh tiba-tiba ingin bikin konten berbagi. Jadi gini Tante, awalnya kan Tante tahu sendiri lah keluarga gue kan pasti suka sekali tuh berbagi kan. Hanya selama ini kan kita nggak pernah expose atau apa. Nah hingga di satu titik waktu itu di bulan puasa 2 tahun lalu kalau nggak salah, di subuh hari ini kita ada bawa makanan nih untuk sahur. Nah nggak sengaja temanku itu video saya berbagi segala macam. Tiba-tiba kita cobalah upload di TikTok. Tiba-tiba rame tuh. Tiba-tiba rame. Ya udah kita coba lagi sekali lagi. Makin rame. Saya bilang sama diri sendiri, ini kalau videonya tembus 5 juta viewer, saya bakalan fokus 1 tahun ke depan untuk di video berbagi. Tiba-tiba viewersnya lebih dari 5 juta Tante. Nah dari situlah saya mulai fokus membuat video berbagi kan. Artinya apa? Artinya memang masyarakat Indonesia senang dengan video-video seperti ini. Dengan kegiatan-kegiatan sosial ya. Walaupun tetap ada pro dan kontra. Iya betul-betul. Terus bagaimana dengan orang tua begini? Kamu kan jauh-jauh tuh disekolahkan di Cina. Di Cina. Pas pulang, kamu ini kerjanya apa? Orang tua dulu kan tidak paham kerja begini. Gimana menerima atau bagaimana? Tidak paham gitu. Ya awal-awalnya memang nggak ada dukungan sama sekali Tante, nggak ada dukungan sama sekali karena mereka belum melihat hasilnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya nggak pernah bilang sama orang tua apa yang saya kerjakan gitu. Saya pengen orang tuaku mendengarkan dari orang lain tentang apa yang saya kerjakan. Kayak gitu. Akhirnya, ya seiring berjalannya waktu, ya dari teman-temannya orang tua, ternyata anakmu begini. Nah akhirnya sekarang malah mendukung, mensupport penuh gitu. Terus pertama penghasilannya dikasih orang tua nggak? Oh iya pasti dong Tante. Maksudnya ada lah pasti. Pasti kaget kan, Ma ini loh, dari mana ini? Bagaimana prosesnya? Pasti kan ditanya. Iya pasti gitu ya? Ditanya pasti. Ini dapatnya dari mana segala macam. Iya bagaimana? Kalau sebenarnya mama saya itu agak gaul Tante. Jadi dia lumayan tahu lah seperti itu. Oh gitu. Ya, gitu. Anak keberapa nih? Anak kedua Tante dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Berarti udah pada merit atau? Kakak saya pertama udah pada merit, terus adik saya ketiga masih kuliah di Jakarta, terus paling kecil ini dari Kendari. Oh iya gitu ya. Terus saya pernah baca itu pengiriman apa begitu? Ekspor itu. Ya. Ekspor apa ya? Komoditi apa itu? Mente, jagung. Mente, jagung. Kamu ekspor kemana tuh? Ke beberapa negara Tante. Begitu. Oh. Nah jadi gini ceritanya, enaknya kita sebagai content creator kan kita udah mulai dikenal orang nih. Nah artinya peluang kita untuk berbisnis itu lebih mudah lah dibanding teman-teman yang lainnya. Tapi kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita mengambil kesempatan. Nah dari dulu saya punya impian gitu. Suatu saat nanti karena saya kuliah di Cina, saya pengen kenapa orang pada senang diimpor nih dari Cina nih. Senang banget, happy banget kayak sesuatu yang luar biasa mereka impor. Justru saya melihat kenapa bukan kita yang mengekspor gitu. Nah akhirnya saya bertekad bagaimanapun caranya saya harus ekspor. Akhirnya 3 bulan saya fokus di belajar dasarnya ekspor seperti apa, tentang ekspor seperti apa. Dan akhirnya setelah 3 bulan ternyata anak Kendari yang tinggal di Sulawesi Tenggara yang masih muda ternyata bisa mengekspor sampai ke luar negeri. Prosesnya seperti apa itu? Waduh, prosesnya. Berarti kamu pergi ke pengumpul dulu kan, berhubungan dengan pengumpul. Saya keliling Sultra dulu awalnya Tante. Saya sampai ke Muna, Bau-Bau, Buton segala macam tempat saya kunjungi karena mau mencari supplier kan. Iya, mencari supplier. Nah kalau kita awal-awal begitu mau kita harus terjun langsung. Kalau sekarang enak, sudah banyak kita kenal supplier yang mana dari daerah mana, kita tinggal kontak. Gitu. Udah berapa lama nih proses melakukan ekspor mente dengan apa tuh? Mente jagung, pokoknya hasil bumi Tante. Hasil pertanian di Sulawesi Tenggara. Yang mana nih paling menguntungkan, mente atau jagung? Sama semua sih. Semuanya diekspor ke Cina.
Ada ke India, terus ke Vietnam, terus ke Cina, Singapura kayak gitu tuh. Oh begitu. Ya. Pasti didukung penuh sama omnya ini ya. Dia pasti senang kan? Ada yang ikut jejak. Jadi awalnya begini. Jadi pengusaha. Keluarga aku tuh nggak ada yang tahu sama sekali, apalagi om. Tante. Oh begitu. Nggak ada yang tahu sama sekali, karena selama ini saya berpikir saya harus bisa sendiri gitu loh. Saya harus bisa, walaupun mungkin orang belajar berpikir, sama siapa nih? Ekspor. Nggak ada, belajar sendiri. Belajar sendiri. Nah dulu saya berpikir, wah orang tua aku ini melihat saya itu kayak pandangan sebelah mata lah intinya. Bukan mereka berpikir seperti itu, tapi kan memang ya kita harus tahu diri karena kita belum apa-apa gitu. Iya. Kita belum kuliah aja belum selesai. Kuliah aja belum selesai kan. Nah, tapi saya menunjukkan keseriusan saya dari segi berbisnis dan menjadi konten kreator. Saya jalankan berdua ini dan ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan sampai sejauh ini gitu ada hasilnya. Iya. Terus udah berapa banyak nih yang sudah diekspor, yang sudah di? Kalau 200-300 ton ada lah tante. Dari tahun berapa nih? Itu saya fokus 1 tahun kemarin ya. 1 tahun kemarin. Ya, iya kayaknya sih saya baca beritanya sih yang kemarin itu. Iya. Fokus sekarang agak susah. 200 atau 300 ton ya. Ya. Itu apa? Mente apa jagung? Mente sama jagung tante. Mente sama jagung ya. Sebenarnya kita bisa mengekspor lagi tante, hanya hasil pertanian untuk mente ini terbatas di Sulawesi Tenggara. Iya sudah terbatas ya. Setiap hari, hampir setiap hari ya, itu ada email masuk dari buyer luar negeri. Oh begitu. Karena kita kan punya track record nih. Nah untungnya media sosial seperti itu. Jadi saya up semua di media sosialku, biarkan buyer yang datang mencari saya. Banyak yang nawarin kerjasama, tapi sekali lagi saya bilang wah nggak mampu gitu. Nggak mampu ya. Kuantitinya nggak mampu. Kira-kira kalau setelah 1 tahun nih ya melakukan bisnis ekspor komoditi mente itu, menurut Stephen, kira-kira kendalanya apa tuh sehingga kita tidak bisa memenuhi pasar gitu, permintaan pasar gitu. Apa nih kendalanya sehingga produksinya sedikit sekali di sini. Ada enggak daerah-daerah lain yang besar di daerah mana, kecilnya di daerah sini gitu. Kendalanya adalah kalau mente itu kan musiman tante. Musiman. Jadi dia itu kita bisa panen itu mulai bulan 10 bulan 11. Bulan 11. Yang kedua kalau kita panen pun itu kualitasnya kurang. Nah inilah yang bikin kita kalah gitu dibandingkan di kota-kota lain. Kayak misalnya di NTT, di sana itu kualitasnya bagus-bagus. Tapi tetap ada juga, begitu ada yang bagus kualitasnya tapi kuantitinya sedikit. Ya jumlahnya sedikit. Itu permasalahannya kita bagian sisi produksi ya. Permasalahan yang lain adalah bagian logistik. Nah, kita mengirim ekspor dari Kendari itu agak mahal, 2 kali lipatnya tante. Nah, ini yang harus sebenarnya. Kenapa bisa? Iya, karena harus transit ke Surabaya dulu. Oh iya, transit ke Surabaya ke negara tujuan. Nah, biaya inilah yang bikin bengkak. Kayak gitu. Iya, betul-betul. Dulu kemarin waktu pertama kali ekspor itu, wah itu biaya pengirimannya tuh 2-3 kali lipat tante. Wah saya bilang kewalahan ini kalau begini terus ini mending nggak usah ekspor lah, bisnis apa untungnya kan gitu. Karena pemerintah pun dari Kendari memang sudah mencari cara untuk menemukan solusi, tapi kembali lagi pemerintah itu bisa datangkan kapal besar, kapal gede, vessel untuk datang ke Kendari, tapi dari pihak kapalnya pun harus ada memenuhi kapasitas. Misal nih di Kendari udah tersedia 1000 kontainer untuk diekspor, nah itu baru bisa didatangkan. Iya betul. Nah tapi kalau hanya 1, 2 atau 10 atau 100 nggak cukup dengan biaya kapal besarnya kapalnya itu. Kan. Iya. Nah kayak gitu. Agak rumit juga sebetulnya ya. Masih malakama sih sebetulnya. Makanya jadi ya serba salah juga. Jadi mau nggak mau ya harus kita kirim ke Surabaya dulu tante. Kita kirim ke Surabaya, ganti kontainer, baru kirim ke negara tujuan. Terus hitungan harga tidak bisa melebihi harga yang telah ditetapkan kan? Kalau kita mengekspor kan, maksudnya begini, kalau kita biayanya bengkak, kita tidak bisa kasih naik misalnya harganya kita. Ya itu, karena kan sesuai perjanjian di awal tante. Oh ada perjanjian. Jadi kan kita sama buyer itu sudah ada PO. Purchasing order, di mana di situ udah tertulis dengan jelas mulai dari harga, kualitas dan lain sebagainya, jenis pembayarannya itu acuannya. Nah, apabila tiba-tiba di tengah
tengah kegiatan harganya naik atau harganya turun, ya buyer nggak mau tahu. Bayarnya nggak mau tahu ya. Berarti, kecuali mungkin kita bayarnya itu enak komunikasinya. Kayak itu dia bisa paham. Iya, betul. Nah, itu permasalahannya. Betul. Berarti ini untuk pemerintah PR ya, PR. Ya, PR. Ini ada anak muda yang bertalenta sudah mau fokus ke bisnis, kesulitannya seperti itu. Makanya saya sangat antusias Tante. Ketika saya mulai mengekspor kontainer-kontainer, saya videoin apa supaya saya pengen anak-anak muda yang lain itu bermunculan supaya mereka bisa mengekspor juga. Iya, betul. Buktinya tuh ternyata Stephen Stanley usia masih di bawah 30 tahun ternyata bisa ekspor. Iya, bisa ekspor ya. Nah, makanya dengan video-video itulah yang bisa membuat mereka ternyata bisa. Ini loh sudah ada yang pernah mengirim loh. Kenapa kita nggak bisa? Begitu ya. Kayak gitu. Sempat berapa kali ngirim nih? Sudah banyak kali Tante. Sebenarnya itu Stephen itu sudah banyak kali mengirim tapi lewat Surabaya semua. Oh, lewat Surabaya. Ya. Oke. Hanya beberapa kali langsung dari Kendari, tapi karena biayanya mahal, ya kita kalau berbisnis harus cari untung dong. Nggak mungkin tidak kan? Oh iya. Gimana caranya mau kita menjalankan bisnis kalau nggak untung? Nah, akhirnya kita kirim ke Surabaya dulu. Ya. Jangan sampai ekspor Surabaya yang tak ada karena. Ada pernah begitu Tante? Iya, karena kan mereka tidak ada produk mente kan? Ya. Oh iya, sering itu terjadi dan selalu terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya Surabaya itu tidak punya barang produk yang bisa diekspor. Semua itu dari Indonesia Timur, termasuk dari Kendari. Oh begitu. Hasil pertanian semua itu dari Sulawesi, tapi hitungan ekspornya dihitung di Surabaya, bukan di Kendari. Ditada di sana. Iya, padahal sebenarnya Kendari ini kaya loh, bukan hanya dari tambang, tapi hasil pertaniannya juga. Iya. Nah, ini menarik sekali ya. Iya. Padahal keluarganya Stephen bergelut di tambang. Belum mengarah ke sana Tante. Iya ya. Stephen fokus saja ke hasil-hasil pertanian. Oke, narasi 2024. Saya kemarin nonton tuh di Instagramnya. Duh, habis mendaftar. Pendaftaran ya. Oke, masuk ke Partai Perindo. Partai Perindo. Oke. Ini ngobrol-ngobrol ya. Stephen ini kan baru ya, jadi startnya di DPRD Kota ya. Dapilnya apa nih? Dapil 1 Poatu Mandonga. Sudah ada nomor urutnya Tante. Oh ya? Nomor urut 2. Jadi sekarang kalau berfoto begini terus nih. Antara peace atau mau promosi diri sendiri. Nah, nomor 2. Ini dipilih sendiri Dapil Poatu Mandonga. Ini dapil neraka loh. Di situ orang-orang besar loh. Jadi sebenarnya banyak yang mengajukan saya untuk di dapil yang lain saja karena Poatu memang ini persaingannya ketat. Nah, tapi orang-orang yang mendukung saya, mensupport saya, termasuk om saya, dia bilang, iya lawan aja, tabrak aja gitu, coba aja. Kalau kalah ya udah. Coba ya. Itu nggak ada salahnya mencoba. Betul. Gitu. Keinginan Mas dari pengusaha, selebgram, lalu kemudian menjadi pengusaha, lalu kemudian pindah ke politik. Siapa nih yang mau motivasi pertama kali bilang maju dong Stephen? Siapa nih yang pertama mau motivasi? Apa keinginan? Kemarin kan saya sempat baca tuh pelantikan pemuda Perindo kan, kamu ketuanya tuh. Siapa yang pertama menorong masuk dong Stephen, maju lu. Sebenarnya awal-awal itu dari suara-suara sih dari orang-orang. Terus kemudian waktu itu kan belum ada pemimpin untuk pemuda Perindo. Nah, mereka survei ternyata, nah saya salah satu kandidat yang punya potensi. Akhirnya Om ngomong, ya sudah kalau kamu mau ya nggak masalah. Nah, akhirnya saya masuk lah Tante. Kayak gitu awalnya. Yang nunjuk bilang masuk ke Perindo siapa nih? Yang ngajak ke Perindo. Yang ngajak ke Perindo banyak, termasuk Kak Jafrai, terus saudara, om, keluarga juga, semua bilang masuk aja nggak apa-apa gitu. Iya begitu ya. Nah, kamu tidak merasa aneh dunia politik artinya atau belum merasakan? Jadi sebenarnya gini Tante, saya sebenarnya itu nggak ada niat sama sekali. Pekerjaannya kan nih beda-beda nih. Sebenarnya saya nggak ada niat sekali mau masuk politik Tante, karena ya kita tahu anak muda pasti pikir apa tuh politik lah, kotor lah, keji lah, apa segala macam. Nah saya pun juga berpikir
seperti itu. Awalnya lebih enak berbisnis, dapat keuntungan, kita mau belanja apapun bebas, nggak ada yang intervensi. Betul. Ya kan? Kita mau dapat berapa M, nggak ada tuh KPK yang mereka melirik-lirik KPK, nggak ada uang kita. Orang berbisnis. Apalagi kalau uangnya selebgram, siapa yang mau periksa? Iya, apalagi selebgram kan, satu kali endorse berapa, mereka mau periksa, mereka nggak ada hak gitu loh. Tapi kan, hanya balik lagi ketika saya masuk di konten, apalagi video berbagi seperti ini Tante, dan saya menyadari kalau saya pengen bantu orang lebih banyak lagi nih Tante. Karena Tante tahu sendiri kan, video-video yang Stefan buat kan itu rata-rata video berbagi. Nah, saya pengen bantu orang, gimana caranya nih? Saya ingat kata-kata Pak Ahok. Kita itu nggak bisa, saya itu nggak bisa bantu orang dengan dana saya pribadi. Kalau saya mau bantu di seluruh Indonesia, jangan ke seluruh Indonesia, di satu kota pun menggunakan dana pribadi itu tidak akan cukup dan tidak bakalan cukup. Ya betul juga nih, karena apa yang saya rasa seperti itu Tante. Nah, jalan satu-satunya gimana? Harus terjun di dunia politik. Kenapa? Ketika aku menjadi sesuatu, masuk di pemerintahan, di sana ada anggaran-anggaran yang itu anggaran-anggaran itu bisa kau pakai untuk bantu orang. Bagus sekali. Karena saya pribadi pun ya, kalau misalnya masalah untuk makan apa segala macam, saya rasa sekarang ini udah sangat berkecukupan. Betul. Udah sangat berkecukupan, bahkan saya membiayai papa saya, adik saya dan lain sebagainya. Saya rasa sudah bisa gitu. Bahkan masih berlebih. Nah, kamu kan fansnya anak muda nih. Kira-kira kalau kamu duduk, mau apa yang kamu lakukan untuk mereka? Apa yang kamu ajak begitu untuk anak muda? Untuk anak muda. Kita kasih mereka kesempatan Tante. Tapi saya bakalan lihat anak muda yang memang benar-benar mau serius. Misalnya dia mau jadi konten kreator, dia kan butuh equipment seperti kamera dan lain sebagainya. Tapi saya pun tidak bisa membantu mereka secara langsung. Saya pengen mereka berbuat dulu. Kita lihat progresnya. Nah, kalau kita lihat progresnya, oh ini kayaknya berpotensi nih, kita bantulah mereka. Berarti kalau yang dibantu anak muda, berarti kalau yang kayak Tante bisa dibantu nggak? Oh bisa, dalam hal apa dulu Tante, ya kan? Berbagikan jangan cuma anak muda tuh, sama orang tua juga. Luar biasa ya. Gimana perasaannya seperti apa gini? Banyak membantu orang gitu. Kalau masuk ke dunia politik, yakin tidak tergerus oleh kepentingan-kepentingan di dalam, bisa enggak berkukuh atau berprinsip yang kuat nih, yakin. Maksudnya dalam hal apa dulu nih, kan banyak nih. Nah, di dalam lembaga legislatif itu banyak kepentingan-kepentingan. Stefan ini orang yang saya lihat, saya nonton ya beberapa konten-kontennya, saya mulai menstalking, oh bagus banget anak ini gitu kan, apalagi setelah saya tahu kamu ponakannya Kak Eri. Jadi saya lihat kamu orang yang tulus gitu kan, ikhlas, panggil papa. Kamu sengaja membuat konten berbagi itu bukan settingan Kak atau untuk apa gitu. Ya, itu kan maksud saya begini. Di Sultra ini atau di Kendari ini masih sedikit sekali orang yang mau buat konten berbagi, karena itu membutuhkan pertama uang, modal besar apa segala macam. Nah, sekarang dengan ketulusan hatimu itu tiba-tiba kamu masuk ke dunia politik, lalu kemudian banyaknya kepentingan, misalnya kamu sudah pada saat pleno misalnya kamu memutuskan seperti ini, tapi partaimu tidak ingin begitu, bagaimana? Kamu masuk ke sana, kamu terjebak di sana. Nah, inilah saya lihat Perindo seperti itu. Dan visi misi saya sama Perindo kurang lebih sama. Visi misinya Perindo itu adalah dia pengen mensejahterakan rakyat kan. Nah, saya pun juga selama ini yang kita buat kan konten-kontennya kita pengen bantu orang lebih banyak. Nah, ini kurang lebih sama. Terus visi di sini itu dia pengen membuat UMKM lebih maju lagi. UMKM lebih maju. Nah, dalam waktu dekat ini kita bakalan bagi-bagi gerobak Tante. Dan saya rasa dengar itu ya. Kalian kalau butuh gerobak. Tapi kita pilih memang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan. Kayak gitu. Dan saya rasa fokus ke UMKM dengan orang-orang yang membutuhkan, saya sama Perindo itu kurang lebih sama. Jadi saya rasa ya udah kita jalan aja sama-sama gitu loh. Karena saya tahu Partai Perindo ini membutuhkan seorang figur juga di daerah. Mereka tidak bisa besar tanpa seorang figur di daerah-daerah. Betul. Kayak gitu. Oh begitu ya. Jadi intinya program-program yang ada di pusat Partai Perindo itu dia turunkan ke daerah.
Nah, kitalah yang menjalankan. Kayak gitu. Begitu. Jadi yakin nih dengan pilihannya ya, dengan Perindo ya, siap jalan dengan Perindo. Sudah mendaftar kemarin. Iya terakhir ya, terakhir ya. Oke, betul-betul. Gimana nih tim suksesnya? Nih tante tanya nih, gimana tim sukses pada Pilcaleg nanti? Kamu harus punya tim sukses. Oh ya, ini kita dalam waktu bentuk dekat. Kapan dibentuk? Misalnya siapa yang ingin kau rekrut begitu? Kalau sekarang ini adalah tante, adalah. Itu kan semua arahan dari tim kreator semuanya. Oh pasti loh, mereka pasti selalu terlibat. Iya. Teman-teman pemuda Perindo itu pasti selalu terlibat. Terus elemen-elemen masyarakat yang selama ini mensupport Stefan itu pasti terlibat juga. Dan ya mungkin ya saya harus perlu dukungan dari senior-senior dong tante. Nah saya rasa keluarga-keluarga Om semua itu kan udah senior nih, jadi memang saya harus konsultasi sama mereka, enaknya seperti apa, bagusnya seperti apa. Betul, gitu. Luar biasa ya. Tante ini jadi fans, jadi fans sama anak muda ya. Maksudnya apa yang kita bilang sejauh ini, apa yang keluar dari mulut itu sesuai realita. Sudah sesuai. Saya tidak pernah tambah-tambahkan dan kurang-kurangi. Bahkan konten-konten yang saya buat itu semuanya rata-rata itu memang benar-benar random, nggak disetting. Karena, gitu ya. Jadi nggak ada konsep dulu. Oh ini nanti kita cari ini atau bagaimana? Planningnya ada, tapi begitu kita terjun lapangan sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi. Jadi langsung aja kita ketemu orang to the point, kita bantu orang seperti itu realitanya. Makanya video ini tuh selalu FYP karena apa adanya tante. FYP itu selalu orang nonton tante. Iya betul. Karena apa adanya. Kayak gitu. Luar biasa nih. Ini sedikit pribadi ya. Ya. Udah punya cewek nggak? Belum di ini langsung aja belum. Sudah punya ini ya berarti langsung belum tante. Soalnya kemarin yang terakhir cari cewek. Oh iya. Loh anak ini seganteng ini belum punya cewek. Itu konten-konten menghibur lah tante. Iya. Kayak gitu. Ya tante juga jadi surprise. Ternyata hoax ini. Maksudnya saya setiap keluar kota saya pengen apa ya konten-konten yang bisa buat saya fresh gitu, tidak melulu berbagi terus. Terakhir di Stefan, closing statement untuk para anak muda Kota Kendari nih. Apa nih yang mau disampaikan sama anak muda tentang diri Stefan ataupun pesan-pesan apa untuk yang baik-baik lah? Kalau buat anak muda ya, sekarang itu banyak kesempatan kok untuk menuju kesuksesan. Apalagi dengan adanya media sosial, banyak cara untuk kita sukses. Tinggal kita sendiri aja nih yang mau memilih cara seperti apa untuk kita bisa mencapai tujuan itu. Dan ya teman-teman anak muda, doakan nanti di 2024 nanti saya akan maju sebagai calon DPRD Kota Dapil 1 Kabupaten Dongah nomor urut 2. Mudah-mudahan kalau saya terpilih dan maju, ya seperti itu tante. Saya akan buat semaksimal mungkin ya pastinya. Dan untuk anak-anak muda nanti kita akan kolaborasi. Kalian mau buat apa? Kalian bisa ngomong ke saya. Kita akan kolaborasi. Selama ini yang saya lakukan seperti itu. Kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Nah, karena sudah zamannya tante. Iya. Betul. Kolaborasi. Kita nggak bisa diam sendiri. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus kolaborasi. Apalagi dengan anak-anak muda ya. Maka dari itu. Tapi ya mulai dari sekarang ya tentukan pilihan. Tapi jangan sekarang, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru menentukan pilihan. Masih ada waktu. Masih ada waktu 6-7 bulan lagi. Jangan dong, harus sekarang pilih Stefan. Jadi bisa segera mencari suara juga. Jangan terburu-buru. Menjadi tim sukses saya. Lihat aja dulu perkembangan dinamikanya seperti apa, progres seperti apa. Apakah Stefan ini hanya bicaranya doang tapi tidak mau turun di lapangan? Kita lihat nanti. Kita lihat dan kita tagih janji-janjinya kalau dia duduk ya. Duduk ya. Oke, terima kasih De Stefan bincang-bincangnya menarik sekali. Terima kasih Bu. Wah ternyata saya kemarin itu agak-agak ragu mau ke sini, tante. Karena pertama saya belum kenal tante, ya kan waktu itu. Terus yang kedua kegiatan padat tante, banyak kegiatan. Jadi kayak aduh, tapi ternyata setelah saya ke sini, wah ternyata banyak pandangan-pandangan lain yang saya dapatkan di sini. Anak muda semua ini, anak muda semua. Di balik sini anak muda semua nih. Muda semua ini. Jadi memang tante bekerja sama anak muda.